Pada foto ini, kami, guru dan murid bersama-sama melakukan sharing, diskusi tentang kelebihan yang dimiliki, sehingga guru mampu mengerti kebutuhan murid. Karena latar belakang keluarga mereka berbeda, pastinya mereka memiliki karakter yang berbeda. Pendidikan yang berpihak pada murid pada gambar ini digambarkan bahwa anak bebas melakukan kegiatan tutor sebaya. Mereka bebas untuk memilih teman yang ingin mengajarinya ataupun mengajari siapa. Selama dalam pembelajaran di kelas, mereka tetap mengikuti peraturan yang ada. Sehingga antara tutor dan tuti mendapatkan pemahaman yang sama dan pengalaman yang bertambah. Nilai guru penggerak yang kedua adalah reflektif, di mana guru senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah 1. Melakukan introspeksi diri terhadap diri sendiri. 2. Menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. 3. Selalu memaknai setiap pengalaman yang terjadi. Kegiatan reflektif ini sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh guru saja, tetapi kami melakukan refleksi bersama baik murid maupun guru. Pada gambar ini terdapat refleksi diri yang dilakukan di akhir pelajaran oleh siswa, di mana siswa menuliskan apa yang dialami hari itu, perbuatan baik atau tidak baik, hal-hal yang bisa membantu atau melukai sesama. Kemudian mereka mendiskusikan dengan guru dan memberikan stiker sesuai apa yang mereka lakukan hari itu. Stiker biru untuk perbuatan baik, stiker merah untuk perbuatan yang kurang baik atau yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan hari itu. Pada gambar ini terdapat buku disiplin sebagai sebuah refleksi yang dapat diberikan untuk siswa, namun dampaknya, manfaatnya dapat dirasakan bagi siswa itu sendiri atau guru. Di mana apabila ada anak murid yang tidak membawa buku, tugas atau apapun, atau bahkan mungkin terlambat berkaitan dengan tanggung jawab, mereka dapat menuliskan pada buku disiplin. Tidak ada sanksi, hukuman atau apapun, tetapi mereka merefleksikan dirinya dengan kejujuran. Kemudian dari sini guru mampu melihat bagaimana tanggung jawab anak didiknya. Sehingga guru mampu merefleksikan diri apa yang harus dilakukan terhadap anak didiknya. Mungkinkah guru ini masih kurang dalam memberikan bimbingan terkait dengan tanggung jawab. Nilai dari guru penggerak berikutnya adalah mandiri, di mana seorang guru penggerak harus mampu memunculkan motivasi dalam diri sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah 1. Memiliki keyakinan diri untuk mengembangkan potensinya. 2. Memiliki tanggung jawab dalam mengemban tugas. 3. Inisiatif dan terbuka terhadap perubahan yang terjadi. Sebagai seorang guru penggerak, saya menyadari salah satu potensi yang ada dalam diri saya adalah menulis. Sehingga saya bersama dengan teman-teman menuangkan gagasan kisah inspiratif selama mengajar dari teman-teman perkantas dalam sebuah buku yang berjudul Mundur Selangkah, Maju 5 Langkah. Di sini kami berbagi cerita tentang kisah mengajar, dan ini merupakan salah satu bukti bahwa seorang guru penggerak harus mampu mengembangkan potensinya. Selain itu, saya juga mencoba mencari komunitas menulis lain yang ada di Kompasiana bersama dengan teman-teman Kompasianer. Pada perayaan kemerdekaan Indonesia, kami menerbitkan sebuah buku berjudul 17 Kompasianer Menyelami
Fiksiana, di mana dalam buku ini kami menuliskan fiksi yang berupa prosa dan puisi. Nilai guru penggerak berikutnya adalah kolaboratif, di mana seorang guru penggerak harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah sebagai seorang guru penggerak yang kolaboratif, maka saya melakukan komunikasi baik terhadap atasan dan rekan sejawat. Kemudian saya juga melakukan kerjasama untuk pencapaian visi dan misi sekolah. Selain itu, saya pun wajib mendukung ke setiap kegiatan sekolah dengan berperan serta aktif. Pada gambar ini terdapat dua foto di mana di sebelah kiri saya melakukan kolaborasi bersama dengan kepala sekolah saya Ibu Merinda dan juga pendampingan individu dilakukan oleh pengajar praktik Ibu Jarma. Kami berkolaborasi bersama untuk mewujudkan bagaimana saya bisa terjun dalam program guru penggerak karena sekolah sudah mempercayakan saya untuk memberikan kesempatan belajar sebagai seorang guru penggerak. Selain itu, saya pun melakukan kolaborasi dengan teman sejawat terkait dengan pelajaran maupun perkembangan anak. Kolaborasi untuk mendukung visi dan misi sekolah terlihat juga pada gambar di mana kami bersama sedang melakukan pembinaan, kemudian kami bersama-sama untuk memecahkan masalah yang ada dan kami mendukung setiap program sekolah. Kolaborasi yang berupa dukungan terhadap kegiatan sekolah juga saya berikan. Misalnya seperti pada gambar, saya terpilih menjadi MC pada saat acara Purnawidya atau yang sering disebut sebagai pelepasan siswa kelas 6. Hal penting berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah inovatif. Seorang guru penggerak harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat menemukan kenyamanan dalam proses belajar. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah sebagai seorang guru yang inovatif, maka satu, saya memunculkan ide yang mendukung kebiasaan baik di sekolah, misalnya saja dengan pengadaan karakter baik. 2. Pantang menyerah saat menghadapi perubahan zaman. Kita tahu bahwa perubahan zaman semakin cepat dan kita sebagai seorang guru tidak boleh berdiam dan harus mau selalu belajar. 3. Mau belajar dan memanfaatkan teknologi serta mengikuti pelatihan. Gambar ini merupakan gambaran bahwa kami menggunakan teknologi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman ketika kami harus melakukan rapat bersama dengan kelas lain dengan ruangan yang terbatas. Kami bisa menggunakan Zoom. Seorang guru penggerak yang memanfaatkan teknologi yang ada, media sosial dapat dimanfaatkan untuk kebaikan, misalnya dengan adanya TikTok. Penggunaan TikTok pada hal ini digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di mana saya mengenalkan tentang kata sifat. Karena selama ini orang tua beranggapan bahwa TikTok biasanya berkonotasi dengan hal negatif. Namun ternyata media sosial dapat dimanfaatkan menjadi hal positif jika disikapi dengan bijak. Seorang guru penggerak yang memanfaatkan teknologi yang ada, media sosial dapat dimanfaatkan. Pada gambar ini, seorang guru penggerak harus mau dan terus belajar melalui seminar-seminar yang ada untuk membuka wawasan dan terus mampu bersikap inovatif. Berikut ini merupakan contoh bagaimana seorang guru penggerak juga mampu menggerakkan anak didiknya untuk mengenal teknologi, sehingga mereka pun suatu saat dapat berdamai dengan teknologi dan mereka bisa membuat perubahan yang baik untuk dunia ini.
Pada gambar ini merupakan salah satu contoh bagaimana pemanfaatan teknologi dan pengenalan teknologi pada anak didik. Ketika kami menggunakan teknologi bersama dalam pelajaran PPKN, murid dapat menuangkan gagasannya dengan tetap merasa enjoy untuk belajar dan tanpa rasa takut. Mereka bisa menikmati pembelajaran yang serius tapi santai dan berkesan, sehingga pembelajaran pun dapat terasa nyaman dan berlalu dengan cepat dalam waktu yang sebenarnya tidak cepat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Salam sehat, salam guru penggerak, salam guru hebat.